Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Andi. Hari ini kita akan memberikan pengantar kalkulus ya. Kalkulus adalah salah satu mata kuliah yang selalu diajarkan di seluruh jurusan eksak di seluruh perguruan tinggi gitu ya. Nah, kata kalkulus sebenarnya sudah sangat paham, itu artinya kalkulasi atau berhitung gitu ya secara kasarnya. Oke, mata kuliah kalkulus ini menjadi dasar untuk mempelajari mata kuliah yang lebih lanjut di matematika khususnya. Yang perlu kita bahas adalah kalkulus didasarkan pada sistem bilangan real dan sifat-sifatnya. Sebelum masuk kita ke sistem bilangan real berta sifat-sifatnya, kita kenal dulu beberapa himpunan bilangan yang pada ujungnya nanti akan sampai kepada himpunan bilangan real. Pertama, bilangan asli. Bilangan asli atau natural number ini adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan bilangan ini merupakan bilangan yang sering digunakan dalam matematika maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi isinya ini adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu adalah himpunan bilangan asli. Kemudian ketika 0 ditemukan, maka kita gabungan dari bilangan asli tadi dengan 0 kita sebut dengan bilangan cacah ya. Jadi bilangan cacah adalah gabungan bilangan asli dengan 0. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah gabungan dari bilangan cacah dengan lawan bilangan asli. Ya, kenapa lambangnya Z? Ini dari bahasa Jerman, Zahlen. Artinya bulat. Kalau dalam bahasa Inggris itu integer ya. Nah, ini adalah gabungan dari bilangan cacah dan lawan bilangan asli. Kalau bilangan asli 1, 2, 3 berarti lawannya adalah negatif ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Berarti kalau kita daftarkan anggotanya adalah negatif 3, negatif 2, titik-titik ya. Negatif 1, kemudian 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu adalah bilangan bulat. Kemudian ada lagi bilangan rasional ya. Rasional ini lambangnya adalah Q, quotient, yang berarti bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q dengan Q-nya tidak boleh 0. P dan Q-nya elemen dari bilangan bulat, elemen Z ya. Jadi bilangan rasional ini dalam bahasa Indonesia sering kita kenal sebagai bilangan pecahan. Jadi ini pecahan ya, ada pembilang, ada penyebutnya. Bilangan rasional. Jadi sekali lagi kita ulang, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q dengan Q-nya tidak boleh 0, itu syaratnya. P dan Q-nya elemen bilangan bulat. Kemudian masih ingat lagi berarti bahwa bilangan rasional itu bisa banyak bentuknya ya. Bisa bentuk P per Q, bisa dalam bentuk, itu biasa kita sebut pecahan biasa. Kemudian ada pecahan campuran, pecahan desimal atau berkoma, kemudian pecahan persen, dan ada yang per mil ya, dengan segala aturan yang ada di dalamnya. Kemudian bilangan irasional. Nah, lawan dari bilangan rasional tadi kita sebut bilangan irasional. Bilangan irasional ini adalah bilangan yang tidak bisa ditulis seperti ini gitu ya. Tidak bisa ditulis dalam bentuk P per Q. Jadi dia tidak bisa ditulis seperti itu. Nah, ini kita sebut juga dengan bilangan akar ya. Bilangan akar sering kita sebut bilangan irasional ini bilangan akar. Contoh bilangannya itu di sini adalah akar 2, akar 3, akar 5 dan seterusnya. Ini contoh dari bilangan irasional ya. Jadi bilangan yang tidak dapat ditulis dalam bentuk P per Q. Jadi akar 2, akar 3, akar 5 itu tidak bisa ditulis dalam bentuk P per Q. Tetapi biasanya semua bilangan dapat ditulis dalam bentuk P per Q kecuali irasional.
Lalu selanjutnya bilangan real. Nah, ini nanti akan menjadi dasar dari kalkulus, yaitu bilangan real ya. Apa itu bilangan real? Bilangan real adalah gabungan dari bilangan rasional dan irasional ya. Gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Jadi ini kalau bisa kita tulis gabungan dari bilangan rasional digabung dengan bilangan irasional. Nah, itu yang kita sebut sebagai bilangan real. Jadi dia gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Jadi gabungan kedua ini. Nah, tahukah kita bahwa bilangan rasional, bilangan di atas ini, asli, cacah, bulat itu bisa dinyatakan dalam bentuk ini, bilangan rasional. Yang tidak bisa dinyatakan bentuk P per Q ini kita sebut bilangan irasional. Nah, makanya bilangan real itu adalah gabungan dari rasional dan irasional. Kemudian ada satu bilangan lagi adalah disebut dengan bilangan kompleks. Ini atau bilangan imajiner, bilangan khayal ya. Dilambangkan dengan C, kompleks. Itu adalah bilangan berbentuk ini. Berbentuk Z, kita tulis sama dengan A ditambah IB. Jadi bilangannya ini kayak gini bentuknya ya. Bilangannya adalah Z sama dengan A tambah IB. A-nya bagian realnya, B-nya bagian imajinernya gitu ya. Nah, kalkulus, kita kembali ke kalkulus. Kalkulus didasarkan pada bilangan real ini. Bilangan real ini. Berarti semua yang dari bilangan real ini sampai ke sini merupakan dasar dari kalkulus. Jadi ketika kita berbicara kalkulus, maka kita akan ketemu bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional, irasional. Itu kita sebut sebagai bilangan real.